Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrul mubarak. Syahrun unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah salat isya dan salat tarawih musalah Darul Arifin rahimakumullah. Ternyata kewajiban melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu bukan hanya diwajibkan kepada kita saja, tapi melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kita. Mari kita buka dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah mewajibkan orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Orang yang bertakwa jaminannya adalah surgaku, kata Allah. Orang yang bertakwa, dia kelak nanti tatkala diwafatkan oleh Allah, dia akan selamat hidupnya di dunia, terlebih-lebih dia akan selamat hidupnya di akhirat, dan dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Alhamdulillah. Ada keutamaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan. Lalu apa keutamaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan itu? Yang pertama, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosa kesalahannya. Allahu Akbar. Lalu yang bagaimana yang Allah ampuni dosa-dosa kesalahannya? Mereka yang berpuasa, puasanya didasari iman karena Allah dan hanya mengharapkan ridha Allah, mereka itulah yang akan diampuni dosa-dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Imam Al-Baihaqi dalam sebuah hadisnya bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda begini: Syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu. Bulan Ramadan, bulan di mana Allah mewajibkan kepadamu untuk melaksanakan ibadah puasa pada siang harinya. Wasanantu lakum qiyamahu, dan dianjurkan kepadamu untuk mengerjakan ibadah-ibadah pada siang harinya, pada malam harinya. Faman samahu, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, wa qamahu, dan barang siapa yang mendirikan ibadah pada malam harinya, imanan wahtisaban, iman karena Allah dan hanya mengharapkan ridhonya Allah, kharaja min junubihi, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Allahu Akbar. Kayamin waladat wambuhu, sebagaimana seorang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Orang yang berpuasa didasari karena iman karena Allah dan hanya mengharapkan ridha Allah, dia sudah tidak ada lagi dosa di dalam dirinya. Allahu Akbar. Lalu yang kedua,
Yang Allah ampuni dosa dan kesalahannya yang kedua, mereka yang berpuasa, puasanya bukan hanya nahan lapar, puasanya bukan hanya nahan haus, puasanya bukan hanya nahan hawa nafsu, tapi puasanya betul-betul menjaga seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang membatalkan puasa, juga menjaga tubuhnya dari hal-hal yang menyebabkan hilangnya pahala puasa. Jadi kalau di puasa kudu jaga lisan kita. Lagi puasa kudu jaga pandangan mata kita. Lagi puasa kudu dijaga hati kita. Kudu kita jaga seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang menyebabkan hilangnya pahala puasa kita. Makanya baginda Rasul ngingetin dalam sebuah hadisnya, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa namun gak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada sebuah ibarah dan nasihat buat kita. Suatu ketika Luqmanul Hakim dialog dengan majikannya. Lalu majikannya ini berkata kepada Luqmanul Hakim, wahai Luqmanul Hakim, iya tuan, kesini kamu. Baik tuan, coba kau ambilkan aku 1 ekor kambing, lalu kambing itu kau sembelih, kau potong. Aku minta yang terbaik dari kambing yang kau sembelih itu berikan kepadaku. Baik tuan. Berangkatlah Luqmanul Hakim mengambil 1 ekor kambing. Lalu kambing itu pun disembelihnya, dipotongnya, dan ternyata yang diambil dan dipotong oleh Luqmanul Hakim itu adalah lidah kambingnya, dan lidah itu diberikan kepada majikannya. Allahu Akbar. Majikannya diam, lalu berkata begini, wahai Luqmanul Hakim, iya tuan, coba kau ambil lagi 1 ekor kambing yang kedua. Lalu kambing itu kau potong, kau sembelih. Aku minta yang terburuk dari kambing yang kau sembelih yang kedua itu berikan kepadaku. Baik tuan. Pergi lagi Luqmanul Hakim mengambil kambing yang kedua. Lalu kambing itu pun disembelihnya, dan ternyata lagi-lagi yang diambilnya, yang dipotongnya adalah lidahnya, dan lidah itu pun kembali diberikan kepada majikannya. Allahu Akbar. Majikannya lalu berkata begini, wahai Luqmanul Hakim, ada apa gerangan dengan kamu? Aku minta yang pertama yang terbaik dari kambing yang kau sembelih, kau berikan aku lidahnya. Lalu aku minta lagi kau menyembelih hewan kambing yang kedua, lagi-lagi kau berikan aku juga lidahnya. Ada apa engkau wahai Luqmanul Hakim? Ternyata Luqmanul Hakim tersenyum. Lalu dia berkata begini, wahai Tuhanku, ketahuilah bahwa sesungguhnya sebaik-baiknya manusia yang dititipkan oleh Allah di dunia ini, sebaik-baiknya manusia yang tinggal dan hidup di dunia ini, mereka akan diterima amal ibadahnya olehku, kata Allah, dan dia akan selamat hidupnya di dunia dan akhirat nanti, kata Allah. Mereka itulah orang-orang yang pandai menjaga lisannya. Allahu Akbar. Begitupun sebaliknya tuanku, seburuk-buruk manusia yang hidup di dunia ini dan tidak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah adalah mereka orang-orang yang tidak pandai menjaga ucapannya. Allah Akbar. Di bulan Ramadan ini, saat kita berpuasa saat ini, jangan sampai kita tidak bisa menjaga seluruh anggota tubuh kita ketika kita berpuasa. Karena ternyata dari lisan inilah yang menyebabkan ibadah puasa kita tidak mendapatkan nilai apa-apa dari Allah. Ternyata pandangan mata kita inilah, hati kita inilah yang menyebabkan ibadah kita menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan ibadah kita di Ramadan tahun ini, ibadah Ramadan yang harus jauh lebih baik, harus jauh lebih sempurna, harus jauh lebih khusyuk daripada Ramadan-Ramadan yang sudah kita lewati. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir buat kita. Dan mudah-mudahan juga Allah wafatkan kita nanti, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih. Al-Fakir mohon maaf jika ada salah dan hilaf. Masih banyak sebenarnya keutamaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan. Insyaallah nanti insyaallah kita sambung lagi ya. Mohon maaf jika salah, jika banyak hilaf, banyak ucapan yang tidak benar. Al-Fakir mohon pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah keberkahan umur kita, diterima amal ibadah puasa Ramadan kita, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir buat kita. Tapi insya Allah kita terus bertemu lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan jika Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadana wa yakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.